Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya dan sel-sel adalah karyawannya. Biar kerjanya tidak serabutan, para karyawan dibagi menjadi beberapa tim. Itulah jaringan, gabungan dari sel-sel, tim-tim yang kerjanya saling berhubungan, biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Itulah sistem organ, gabungan dari organ-organ. Meskipun kantor itu dibagi menjadi beberapa lantai dan mengerjakan berbagai macam proyek, tapi tujuannya sama, menjalankan perusahaan dengan baik, sama seperti badan kita yang terdiri dari beberapa sistem organ. Semua bekerja sesuai fungsinya agar tercipta sistem organisasi kehidupan. Sebesar-besarnya perusahaan, kalau nggak ada pekerja, nggak mungkin bisa berjalan. Badan kita juga punya pekerja, namanya sel. Tanpa dia, makhluk hidup nggak akan terbentuk, termasuk kita. Sel sebenarnya mirip seperti manusia. Kalau manusia punya organ tubuh, kalau sel punya organel sel. Ada apa aja tuh? Yang paling luar ini ibarat kulitnya sel, disebut membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Membran sel bersifat semi-permeable, kayak sapam. Jadi cuman zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sitoplasma. Sitoplasma ada dua bagian. Yang pertama ektoplasma, yaitu bagian luar. Plasma bagian dalam, exit luar, bagian luar. N bagian dalam. Lebih mudah kan hafalinnya? Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma itu kayak pelampung, dia menjaga semua organel sel agar selalu berada pada tempatnya. Jadi, apa aja yang ditampung sama sitoplasma? Ini namanya mitokondria, sumber energi sel. Terus yang ini ribosom. Ribosom ibarat pembuat protein, dan badan Golgi yang ini sebagai penyalur protein. Itu kalau saluran yang panjang, namanya juga panjang, yaitu retikulum endoplasma. Singkatannya RE. RE ada dua, RE kasar dan RE halus. RE kasar punya ribosom. Ingat kan, si pabrik protein? Jadi RE kasar pun ikut membentuk protein. Kalau RE halus, nggak punya ribosom. Dia hanya membentuk lemak. Ini apa ya? Kok ada cairan di dalam cairan? Ini namanya vakuola. Rongga yang berisi cairan yang dibatasi membran dan akhirnya sampai deh ke organel terpenting yaitu nukleus. Dia ini ibarat jantung yang membuat sel bisa bekerja. Nukleus atau inti sel punya membran yang berpori-pori. Tapi ada loh inti sel yang tidak punya membran. Kalau punya membran, inti sel disebut sel eukariotik. Kalau nggak punya disebut prokariotik. Di dalam nukleus ada cairan nukleoplasma yang terdiri dari air, protein, dan mineral. Ada juga kromosom yang kayak benang ini. Di dalam benang ini ada gen yang terbuat dari DNA dan protein. Kamu tahu nggak kenapa kita bisa mirip dengan ayah dan ibu kita? Itu karena gen yang fungsinya sebagai pembawa gen, pembawa sifat. Terakhir ada nukleus. Anaknya nukleus disusun oleh RNA.
yang ialah pabrik protein juga tapi khusus untuk nukleus. Sekarang kita lihat organel spesial ini. Kenapa spesial? Karena hanya ada di sel hewan namanya lisosom. Mencerna zat asing dan enzim pencernaan. Kalau di sel tumbuhan, ada yang spesial enggak? Ada dong. Organel yang ini cuman ada di sel tumbuhan. Namanya plastida. Isinya itu pigmen, pasti udah nggak asing. Namanya istilahnya itu klorofil alias zat hijau daun. Nah, warna hijau itu dapatnya dari sini. Eits, masih ada satu lagi khusus di sel tumbuhan yang disusun dari seluler selulosa dan pektin. Jadi bentuknya lebih kaku kalau diikat. Sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda. Ya teman-teman, sel hewan itu lebih elastis dan sel tumbuhan itu lebih kaku. Ukuran vakuolanya juga berbeda. Di sel hewan vakuolanya itu lebih banyak, tapi kecil-kecil. Kalau di sel tumbuhan vakuolanya kecil-kecil tapi lebih besar. Masih ingatkah organel spesial mereka? Hewan itu ada lisosom, di sel tumbuhan ada plastida, dan dinding sel. Dan ternyata teman-teman, makhluk hidup bisa dibedakan dari sel penyusunnya. Seperti yang udah dibahas, badan kita ini disusun dari ribuan bahkan jutaan sel makhluk hidup. Seperti kita disebut multiseluler. Tapi ada juga makhluk seperti bakteri yang cuman disusun dari satu sel, mereka disebut uniseluler. Multi itu banyak, uni itu satu. Wah, ternyata si kecil ini ajaib ya. Dari dia bisa terbentuk berbagai macam makhluk hidup. Ya, ajaib lagi pencipta kita bisa bikin rancangan yang detail dan sempurna. Teman-teman masih mau nonton keajaiban lain? Yuk langsung tonton video selanjutnya.